Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Ustaz doakan mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya baiklah, anak-anakku yang soleh dan solehah, kita berjumpa kembali di mata pelajaran tematik kelas 3, tema 2 menyayangi hewan dan tumbuhan, subtema yang keempat menyayangi hewan, pembelajaran 3 dan 4 ya. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang wawancara dan tentang pecahan. Ya, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran 3 dan 4 masih tentang wawancara. Nah, sekarang mari kita sama-sama buka. Ya, ada di halaman 168. Ya, ayo lakukan. Sekarang kita akan melakukan wawancara. Nah, perhatikan di sini beberapa pertanyaan. Apa binatang kesukaan kalian? Nah, kira-kira apa binatang kesukaan kalian? Kemudian, apakah kalian tahu cara merawat binatang kesukaan kalian? Nah, kemudian untuk mengetahuinya, kalian dapat melakukan wawancara dengan ahli binatang, misalnya dengan dokter hewan ataupun dengan orang yang biasa merawat binatang. Ya, namun sebelumnya, ya ayo kita sama-sama membuat daftar pertanyaan wawancara. Nah, kalau di kelas kalian bisa berkelompok dengan teman yang memiliki binatang kesayangan yang sama. Misalkan teman kalian sama kesukaannya sama-sama, yang sama merawat kucing, ada juga yang misalkan binatang kesayangannya merawat burung dan sebagainya. Nah, untuk sekelompok yaitu bisa terdiri atas 2 atau 3 siswa. Nah, sekarang kita lihat seperti apa kerangka wawancaranya. Nah, di sini misalkan kerangka wawancaranya kita buat topik wawancara adalah cara merawat kucing. Nah, kemudian siapa narasumbernya? Silakan siapa aja ya. Kita contohkan narasumbernya misalkan Pak Wawan. Nah, sekarang kita akan buat beberapa daftar pertanyaan untuk wawancara. Misalkan yang pertama, misalkan ketika kita mau membuat pertanyaan wawancara harus mengandung kata apa? Betul sekali, kata adik simba. Apa itu? Adik simba itu yaitu apakah, kemudian di mana, siapa, kemudian mengapa dan bagaimana. Nih, contoh pertanyaan yang pertama misalkan, apakah Anda memiliki hewan peliharaan di rumah? Nah, kemudian yang kedua, hewan apa saja yang Anda pelihara? Nah, kemudian yang ketiga misalkan, jenis kucing apa yang Anda pelihara? Nah, kemudian pertanyaan keempat, siapa nama kucing-kucing Anda? Kemudian pertanyaan kelima misalkan, sejak kapan Anda memelihara kucing? Nah, kemudian pertanyaan yang keenam, apakah Anda membawa ke dokter hewan untuk perawatannya? Nah, kemudian pertanyaan ketujuh, berapa kali sehari Anda memberi makan mereka? Kemudian pertanyaan ke-8, bagaimana dengan kotoran mereka? Ya, pertanyaan ke-9, di mana mereka buang air? Di pasir atau di rumah? Nah, pertanyaan ke-10, mengapa Anda memilih kucing sebagai hewan peliharaan? Nah, terakhir pertanyaan ke-11 yaitu misalkan, apakah Anda mencintai kedua hewan peliharaan Anda? Nah, itu contoh daftar pertanyaan untuk wawancara. Dan ingat, di setiap akhir pertanyaan harus dibubuhi dengan tanda tanya. Nah, itu segera tentunya silakan kalian bisa menambahkan untuk pertanyaan wawancara kalian dengan siapa aja, misalnya dengan dokter hewan ataupun dengan seorang yang ahli tentang hewan. Ya baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di pertemuan kemarin juga kita sudah
mempelajari tentang pecahan. Nah, sekarang kita kan sama-sama kembali mempelajari tentang pecahan ya. Sekarang kita ayo mencari tahu ya. Perhatikan gambar kue pizza di bawah ini. Di sini ada sebuah kue pizza, yang di sebelah juga ada sebuah lingkaran yang sudah dibagi beberapa bagian. Nah, kira-kira ibu memotong pizza berapa potong? Ayo, kira-kira berapa? Nah, kita hitung ya. Nah, bahwasanya ibu memotong kue pizza menjadi 8 potong sama besar. Nah, berarti dalam lambang pecahan bisa ditulis yaitu 1/8. Nah, 1 sebagai pembilang dan 8 sebagai penyebut. Nah, berarti cara membacanya adalah pembilang per penyebut, yaitu 1/8. Nah, itulah cara membaca itu 1/8. Itulah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 172. Nah, di sini ada perintah, isilah titik-titik pada tabel berikut di buku tugasmu. Silahkan kalian buka di halaman 172. Nah, di sini ada tabel yang tadi ada nomor, kemudian lambang pecahan, pembilang, penyebut, kemudian dibaca seperti apa. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Nomor 1 ada lambang pecahan 1/4. Nah, berarti pembilangnya 1, penyebutnya 4, maka dibacanya 1/4 atau 1/4. Nah, kemudian yang nomor 2 ada lambang pecahan 1/5. Berarti pembilangnya 1, penyebutnya 5. Nah, dibacanya 1/5 atau 1/5. Nah, kemudian yang ketiga ada lambang pecahan 1/7. Berarti pembilangnya 1, penyebutnya 7. Nah, setelah dibacanya yaitu 1/7 atau 1/7. Kemudian yang nomor 4 ada lambang pecahan 3/4. Berarti pembilangnya 3, penyebutnya 4 dan dibacanya 3/4. Nah, kemudian yang nomor 5 itu ya di sini ada pembilangnya 2, penyebutnya 7. Berarti lambang pecahannya 2/7. Nah, dibacanya adalah yaitu 2/7. Nah, kemudian yang nomor 6. Di sini ada pembilangnya 4, penyebutnya 11. Berarti lambang pecahannya yaitu 4/11. Dibacanya yaitu 4/11. Nah, untuk nomor 7 ada pembilangnya 5, penyebutnya 12. Berarti lambang pecahannya 5/12. Nah, dibacanya berarti 5/12. Nah, untuk yang nomor 8 di sini cuma ada dibaca saja. Ya, ada tulisan 5/11. Nah, seperti apa lambang pecahannya, pembilang dan penyebutnya? Berarti lambang pecahannya di atas 5, di bawahnya 9. Berarti pembilangnya 5, penyebutnya 9. Nah, kemudian yang nomor 12 ada tulisan dibaca 2/3. Berarti lambang pecahannya di atas 2, di bawah 3. Pembilangnya 2, penyebutnya 3. Nah, yang terakhir nomor 10 ada dibaca 6/10. Berarti lambang pecahannya yaitu di atasnya 6, di bawahnya 10. Nah, pembilangnya 6 dan penyebutnya 10. Nah, itulah beberapa jawaban yang kita sama-sama isi di halaman 172. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 173. Nah, perhatikan di sini ya, ayo berlatih. Nah, di sini perintahnya ya, kerjakan ya, silakan kita menggambar bilangan pecahan. Nah, kerjakan tugas berikut dengan bimbingan orang tua kalian. Nah, perhatikan, nyatakan bilangan pecahan sesuai dengan bagian yang diarsir. Apa tuh diarsir? Yang dikasih warna, yang digambar di sini. Misalkan, saya contohkan ya, nomor 1 itu ada sebuah lingkaran dibagi 4 dengan sama besar. Kemudian yang diarsirnya itu 1. Berarti bilangan pecahan tersebut adalah yang diarsir 1. Berarti 1/4. Nah, bagaimana, benar bukan? Nah, contoh lagi nomor 2. Di sini nomor 2
yaitu ada gambar segitiga itu dibagi 3. Yang diarsirnya berapa? Yang diarsirnya 2. Ya, gambarnya ada 2 yang diarsir ya. Berarti tulisannya adalah 2/3. Bagaimana bukan? Insya Allah mudah. Nah, silakan untuk yang nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10 kalian bisa kerjakan secara mandiri dengan bantuan orang tua kalian, misalkan atau kakak kalian ataupun siapa yang bisa membantu untuk memecahkan masalah ini ya, untuk mengisi soal-soal yang telah disediakan. Itulah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita melanjutkan yaitu tentang ayo mengamati. Nah, di sini kita akan mengamati jenis-jenis hewan di sekitar. Ya, perhatikan di sini kita akan mengamati jenis-jenis hewan di sekitar. Perhatikan gambar-gambar hewan di samping ini. Nah, tunjukkan mana hewan yang termasuk jinak dan mana hewan yang termasuk hewan buas. Nah, tulislah J pada gambar hewan jinak dan B pada gambar hewan buas. Nah, jadi sini ada gambar di samping diperhatikan. Nah, ada 6 gambar. Ada gambar buaya, ada burung, kelinci, harimau, ayam, dan ular kobra. Nah, mana yang termasuk hewan buas dan mana yang termasuk hewan jinak? Nah, sekarang kita nomor 1 ya. Kita buaya. Buaya termasuk jinak atau buas? Iya, pasti. Buaya termasuk hewan buas. Kemudian burung, ya burung pasti termasuk hewan jinak. Kemudian kelinci termasuk hewan jinak. Harimau, buas apa jinak? Ya harimau pasti adalah hewan buas. Ayam termasuk hewan jinak. Kalau ular kobra pasti termasuk hewan buas. Nah, itulah klasifikasi hewan buas dan jinak berdasarkan gambar. Nah, sekarang yang selanjutnya itu lengkapilah tabel ini dengan nama-nama hewan lainnya, baik yang jinak maupun yang buas. Nah, saat ini ada tabel. Nah, contohnya itu ada 2, kucing dan rubah. Kucing termasuk hewan jinak. Kalau rubah termasuk hewan buas. Kita tiga lagi ya. Untuk nomor 3 misalkan kita isi dengan kambing. Nah, kambing termasuk buas atau jinak? Ya, kambing termasuk hewan jinak. Kemudian kita isi yang nomor 4, misalnya kita isi dengan kata hewan singa. Nah, singa termasuk buas atau jinak? Singa termasuk hewan buas. Nah, nomor 5, misalnya kita isi dengan hewan sapi. Nah, gimana sapi? Sapi buas atau jinak? Ya, pasti sapi adalah hewan yang jinak dan seterusnya. Silakan kalian bisa mencari lagi ya hewan-hewan yang termasuk buas ataupun jinak. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 176. Nah, di sini ayo mencari tahu ya, perhatikan. Kita akan mencari tahu itu jenis-jenis profesi yang berkaitan dengan hewan. Nah, so, kalian perhatikan gambar berikut di sini ada gambar seorang dokter hewan, berarti profesinya dokter hewan. Apa pekerjaannya? Mengobati hewan yang sakit. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya atau tugas selanjutnya ya masih di halaman 176, yaitu tulislah profesi-profesi yang ada di sekitar kalian. Kemudian tulislah juga pekerjaan dari setiap profesi tersebut. Contohkan ya, misalkan di sini kita buat sebuah tabel. Ya, di sini nama profesi apa? Misalkan profesinya guru. Ya, apa pekerjaannya? Yaitu mengajar dan mendidik siswa. Kemudian pesan yang kedua, profesinya petani. Apa pekerjaannya? Yaitu bercocok tanam di sawah atau di ladang. Kemudian misalkan yang ketiga, profesinya dokter. Misalkan apa pekerjaannya? Mengobati orang yang sakit. Kemudian misalkan yang keempat di sini ada nama profesinya nelayan. Pekerjaannya berarti menangkap ikan di laut. Yang kelima misalkan nama profesinya misalkan satpam. Nah, pekerjaannya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 177 ya. Di sini halaman 70 itu ada apa namanya?
Perintahnya, jelaskan pekerjaan dari profesi-profesi yang berkaitan dengan hewan di bawah ini. Ya, perhatikan di sini ada sebuah tabel, ada nomor, kemudian nama profesi dan pekerjaan. Yang nomor 1, ada pengelola area konservasi. Pekerjaannya itu melaksanakan upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar. Kemudian nomor 2 ada ahli zoologi. Pekerjaannya meneliti hewan, mengidentifikasinya, dan mempelajari ilmu-ilmu hewan. Kemudian nomor 3 ada peternak. Pekerjaannya mengembangbiakan atau membudidayakan hewan ternak. Kemudian nomor 4 ada pelatih hewan. Pekerjaannya melatih hewan dan merawat hewan yang dipeliharanya. Nomor 5 ada petugas pengawas hewan. Pekerjaannya mengawasi dan melindungi hewan. Nomor 6 ada pengasuh hewan peliharaan. Berarti pekerjaannya mengasuh dan menjaga hewan dengan baik. Yang terakhir ada profesi nelayan. Berarti pekerjaannya mencari ikan di laut. Ya baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada kata-kata Ustaz yang kurang berkenan ataupun ada penjelasan Ustaz yang belum kalian pahami. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang telah Ustaz sampaikan. Dengan aku yang Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.